anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan makna undang-undang dalam sistem hukum nasional. Oke, bisa dilihat di buku paket halaman 31. Oke, sebelum itu kalian bisa melihat catatan ini. Jika hanya diucapkan, Pancasila tidak lebih dari sekedar kata-kata. Nah, seharusnya Pancasila itu dicintai, dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan dengan hati dan dibuktikan dengan tindakan. Artinya ketika kita belajar Pancasila, kita harus bisa meresapi dalam hati dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Manfaat atau tujuan dari pembelajaran kali ini agar kita mengetahui makna Undang-Undang Dasar 1945 bagi sistem hukum nasional, dan untuk mengetahui fungsi Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia, dan yang terakhir agar kita bisa melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita akan melihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama, kita akan membicarakan mengenai konstitusi di Indonesia. Nah, konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi itu bisa diklarifikasikan menjadi dua, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Di Indonesia, yang tertulis adalah Undang-Undang 1945, dan yang tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan yang ada di masyarakat, misalnya adat istiadat. Nah, kemudian diputuskanlah bahwa konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi hukum tertinggi dan menjadi pedoman untuk pembentukan hukum di bawahnya. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam urutan perundang-undangan. Barulah hukum lain ada di bawah Undang-Undang 1945. Oke. Kita akan melihat sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin ini sudah dibahas saat kalian kelas 7. Jadi, naskah Undang-Undang 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, kemudian hal itu dilakukan pada masa sidang yang kedua, tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan yang akan dibentuk. Nah, berikut ini ada gambar saat melakukan sidang yang pertama. Jadi di sini para tokoh sedang membicarakan mengenai dasar negara. Dan kemudian sehari setelah proklamasi kemerdekaan di Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Dokuritsu Junbi Inkai, itu menggantikan BPUPKI. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menghasilkan keputusan seperti ini. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, dibentuk Komite Nasional. Jadi, catatan pentingnya, terhitung tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang 1945 resmi menjadi konstitusi di Indonesia. Jadi resminya terhitung tanggal 18 Agustus. Oke. Sekarang kita akan melihat tujuan, fungsi, dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Fungsi yang pertama, untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan hak-hak warga negara terlindungi dan tersalurkan. Jadi warga negara itu punya hak dan kewajiban sendiri. Kalau misalnya dulu ada demokrasi terpimpin atau misalnya presiden itu lebih otoriter atau punya otoritas yang lebih, sedangkan rakyatnya tidak. Nah, karena sudah diatur dalam undang-undang, kita menjadi mempunyai hak sebagai rakyat untuk menyerukan suara.
Kemudian yang kedua, sebagai piagam kelahiran suatu negara. Nah, jadi ini sebagai piagam atau sebagai bukti nyata. Dan kemudian yang ketiga, pedoman tata cara penyelenggaraan negara. Nah, ini jadi sebagai pedoman-pedoman yang bisa kita gunakan untuk penyelenggaraan negara. Dan yang keempat, sebagai sumber hukum tertinggi, sudah dijelaskan tadi. Yang kelima, sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Dan yang keenam, sebagai pelindung hak asasi manusia. Dan yang ketujuh, sebagai sarana pengendalian masyarakat. Tujuannya agar terciptanya kesepakatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan negara dan mengatur jalannya kekuasaan dengan membatasi melalui aturan-aturan dan menghindari penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan. Nah, ada 4 sifat di sini. Sifat yang pertama adalah tertulis. Nah, jadi hal-hal semuanya sudah tercantum jelas dan memberikan kepastian. Singkat, muat aturan-aturan pokok, supel, mudah dipahami dan dapat dikembangkan. Rigid, memerlukan cara khusus untuk dilakukan perubahan. Oke. Nah, kita akan melihat makna di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna alinea pertama adalah persatuan, ya kan? Di sini tertulis. Nah, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Di situ ada persatuan bangsa Indonesia. Makna yang kedua adalah keadilan sosial. Nah, di sini tertulis bahwa dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan bentuk gerbang kemerdekaan Indonesia. Nah, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Nah, di sini tertulis maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya rakyat-rakyat itu berdaulat di sini. Dan makna lain yang keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, tercantum juga di alinea keempat mengenai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ tercantum. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan melihat video mengenai Undang-Undang Dasar 1945 secara singkat ya.